Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini saya dikirimi beberapa headset gaming dari Fantech dengan harga yang sangat terjangkau. Coba kalian tebak berapa harga headset gaming yang ada di depan saya ini. Walaupun dari segi nama boxnya beda, tapi harganya sama. Jadi masing-masing headset gaming ini harganya cuma 229.000 aja. Link pembeliannya seperti biasa di kolom deskripsi. Nah, apa sih bedanya kalau misalkan harganya sama? Makanya di video kali ini akan kita bahas. Nah, saya tertarik untuk membahas yang boxnya warnanya agak beda dulu ya, sesuai dengan lampu yang ada di belakang saya. Warnanya biru. Dan perkenalkan, ini adalah Valor MH86. Kalau dari namanya Valor, apakah ini headset gaming yang digunakan untuk main game Valorant? Langsung aja kita buka ya. Dan di dalam paket pembeliannya terdapat headset gamingnya sendiri yang warnanya putih seperti ini. Kemudian juga ada beberapa kartu garansi dan juga user guide. Nah, di sini juga ada splitter ya, jadi kalian bisa menggunakannya multi platform. Kalian bisa pakai ini di PC atau di laptop, dan kalian juga bisa menggunakannya di smartphone yang masih ada audio jacknya. Dan untuk konektor audio jack 3,5 mm nya ini udah pakai gold plate yang dari segi konduktivitas lebih tahan lama, jadi dia nggak gampang rusak. Kemudian untuk kabelnya dia udah dilapisi dengan nilon braided juga. Kalau dari segi kekuatan kabel sih emang solid ya. Cuman kayaknya kalau misalkan sesolid ini dan nggak di model paracord, apalagi bagian kontrol menunya ini lumayan besar ya dan terbuat dari plastik ABS. Jadi kalau misalkan kita pakai, coba ya saya pakai, apakah berat? Nggak berat sih ya, cuman claim force-nya atau tekanannya jadi kayak rapet banget gitu. Kalau misalkan untuk bagian headband nggak kerasa berat, kenapa? Karena dia menggunakan adjustment slider yang ada di pinggir seperti ini. Jadi untuk bagian headband kita dibantu oleh adjustment slidernya ini, nggak terlalu kerasa gitu di kepala. Cuman kekurangannya jadinya claim force-nya jadi kayak rapet banget gitu di telinga. Dan untuk noise cancellingnya ya saya nggak kedengar sih ya, suara AC, suara PC nggak kedengar. Kemudian kalau dari segi desain, saya pribadi suka sih ya dengan headset Fantech Valor MH86 ini, karena jarang banget kita bisa mendapatkan peripheral gaming yang warna putih. Warna putihnya ini mirip seperti Fantech Space Edition. Jadi kalau misalkan kalian sekarang punya Fantech Space Edition, kemudian kalian bosan dengan headset gamingnya, kalau nggak salah Space Edition itu HG22 serinya. Nah, kalian bisa menggunakan Valor MH86 ini sebagai setup yang lain. Kemudian kalau dari segi build quality, menurut saya lumayan lah untuk sebuah headset gaming dengan harga 200 ribuan dengan plastik ABS. Kemudian di bagian ear cup-nya ini juga dilapisi dengan leather. Jadi kalau misalkan kita pakai terasa dingin. Bagian headband-nya juga empuk, jadi pakai busa yang juga dilapisi dengan leather. Cuman untuk kekurangannya menurut saya Valor MH8 ini karena kepala saya terlalu besar ya, jadi claim force-nya rapat banget seperti ini. Kalau untuk ear cup-nya dipakai cukup nyaman, dingin, headband dingin. Ya, cuman claim force-nya aja menurut saya yang kurang. Nah, kalau misalkan kita istirahatkan di leher, dia juga tidak memiliki fitur untuk rest seperti ini ya, yang bisa ditekuk di flip. Jadi sayangnya dia juga nggak bisa di flip. Kalau misalkan untuk kekuatannya, menurut saya cukup oke lah untuk sebuah headset gaming 229.000. Oke, jadi ini ya untuk yang Fantech MH86 Valor. Di dalam paket pembeliannya ada splitter. Kemudian lanjut kita bahas yang mana dulu nih? Kita bahas Vibe dulu lah ya, Vibe MH85. Vibe ini kalau nggak salah sponsornya Uus biasanya ya, Vibe ya. Dan di dalam paket pembeliannya untuk yang Vibe MH85 ini coba kita lihat, karena harganya sama ya, apa yang membedakan gitu loh. Dan ini juga sama ya untuk adjustment slidernya, dia ada di bagian pinggir, jadi nggak ada bagian headbandnya. Yang kalau saya pribadi sih suka dengan adjustment slider yang seperti ini. Kenapa? Karena kepala saya akan dibantu, kepala saya akan dibantu ditopang di sini seperti ini ya. Nah, kalau ini claim force-nya masih lumayan nih, buat kepala saya nggak terlalu rapet gitu, jadi nggak terlalu tertekan. Oke, dan di dalam paket pembeliannya coba kita lihat ada apa aja. Jadi kalau ini nggak ada audio splitter, tapi dia langsung seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kalian gunakan di HP yang masih ada audio jacknya, mungkin kalian suka main PUBG, Mobile Legends, mobile ya, kalian bisa pakai audio jacknya. Nah, kalau untuk yang Vibe ini dia memiliki USB. Jadi kalau misalkan kalian pengen langsung koneksikan dengan laptop, bisa nih. Dan biasanya ya, kalau misalkan ada USB-nya seperti ini, seharusnya ada fitur RGB-nya.
Nah, jadi sesuai dengan perkiraan ya, biasanya memang headset gaming yang memiliki konektor USB Type A kalau nggak 7.1 berarti dia ada fitur RGB-nya. Nah, jadi perbedaannya antara yang Valor kemudian yang Vibe pertama adalah RGB-nya. Tapi untuk bahan leathernya, kalau saya pribadi sih suka yang Vibe ini ya, untuk leathernya lebih halus, lebih kerasa dingin, headbandnya pun juga kerasa lebih empuk ya. Nah, jadi untuk ukuran kepala saya, menurut saya lebih pas. Kalau saya sih lebih pas yang Vibe ini. Cuman kalau secara desain saya suka yang Valor tadi, karena untuk peripheral warna hitam menurut saya udah lumayan banyak lah. Kemudian untuk mikrofonnya sama ya, cuman dia nggak bisa di-adjust, jadi nggak bisa kita tilting atau kita angkat ketika nggak dipakai, cuman fleksibel aja seperti ini. Jadi di ujungnya aja yang bisa diputar-putar seperti ini biar fleksibel. Oh sorry, ternyata dia detachable ya. Dia bisa dicopot juga untuk yang versi Vibe ini. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai ya tinggal copot aja seperti ini ya. Nah oke, kemudian untuk kontrolnya, menu kontrol yang ada di sini ya lebih kecil ketimbang yang versi Valor ini. Nah untuk yang versi Vibe sebenarnya menunya sama, jadi ada volume up, volume down, kemudian ada tombol mute. Cuman kalau saya sih lebih suka yang kecil, yang simple, karena ketika kita pakai ya, kalau misalkan menu kontrolnya ini ikut tergantung, dia akan menambahi bobot berat. Jadi utang saya udah banyak, kepala saya itu kalau misalkan mikir utang udah berat ya, kalau ditambahi berat headset itu juga makin berat gitu. Oke, sekarang lanjut kita coba lihat yang versi terakhir ya, yang namanya adalah Jet MH84. Ini harganya semuanya sama loh, 229.000. Dan di dalam paket pembeliannya untuk yang versi Jet ini coba kita lihat. Jadi pertama ada audio splitter sama seperti versi yang Valor MH86 tadi. Dan untuk headsetnya dia ada beda apa nih dengan yang dua tadi? Wih ya. Kalau ini lebih kesan gaming looknya dapat banget ya untuk yang versi Jet ini. Pertama untuk mikrofonnya sama seperti yang versi Valor, jadi dia nggak detachable, nggak bisa dicopot. Jadi kalau misalkan nggak dipakai, di-slide ke atas seperti ini. Dan apakah dia fleksibel? Fleksibel. Jadi kita bisa sesuaikan posisinya sesuai dengan mulut kita. Untuk kabelnya ketiganya sama, jadi dia kabelnya udah dilapisi dengan nilon braided dari ketiganya dan nggak paracord ya. Jadi memang kalau dari segi build quality, dari segi kekuatan kabel, kalau misalkan kalian masih cepat rusak pakai kabel yang seperti ini, berarti kalian makainya barbar banget, atau di rumah kalian banyak tikus ya, jadi dikrokoti gitu. Nah untuk yang versi Jet ini coba kita lihat apa bedanya. Dia mirip seperti yang versi Vibe tadi ya, jadi konektornya pakai USB dan juga ada audio jack 3,5 mm. Jadi dia multi platform, bisa kalian gunakan di laptop atau bisa kalian gunakan di smartphone yang masih ada audio jacknya. Kalau nggak ada audio jacknya gimana bang? Kalau pakai USB Type C gampang ya, beli aja dongle pasti bisa. Nah sekarang kita coba untuk USB-nya ini apakah sama, ada RGB-nya. Dan untuk yang versi Jet ini bedanya ternyata dia memiliki efek RGB ya. Jadi warnanya, kalau ini kan tadi statik merah untuk yang versi Vibe, yang versi Jet bisa breathing, ganti-ganti warnanya. Kemudian untuk adjustment headnya sama, jadi ketiganya ini pakai adjustment slider seperti ini, kesukaan saya. Cuman oh ini juga masih nyaman nih. Jadi dua ini claim force-nya menurut saya nggak terlalu menekan untuk ukuran kepala saya yang cukup besar, bukan kepala besar ya, ukuran kepalanya yang besar. Kemudian untuk leathernya sama, untuk rasa feel-nya itu sama dengan yang versi Vibe. Oke, sekarang langsung aja kita coba gimana kualitas suara dari ketiganya. Ketiganya ini pakai driver speaker yang sama ya, jadi ukurannya 50 mm. Seharusnya suaranya sih nggak terlalu beda. Kalau untuk kualitas suaranya mirip-mirip ya, karena sama-sama menggunakan driver 50 meter. Cuman menurut telinga saya suaranya yang paling bass boosted banget itu ada di versi Jet. Sementara untuk versi Valor dan juga versi Vibe, telinga saya jujur aja tidak bisa merasakan perbedaan. Jadi secara overall suaranya itu bass boosted banget, cocok banget buat kalian yang mungkin suka genre lagu bass, suka suara frekuensi low atau suara rendah. Dan kalau kalian suka main game FPS yang biasanya tembak-tembakan atau banyak bom, ketiga headset ini bakalan cocok karena suaranya akan lebih imersif ketika kita bermain game. Oke, jadi yang kalian dengarkan sekarang adalah kualitas mic dari Fantech Vibe MH85 ya. Kira-kira seperti ini suaranya.
Kalian bisa tulis di kolom komentar seperti apa. Jadi untuk yang versi Vibe ini dia detachable mic-nya. Jadi kalau misalkan kalian pengen nggak pakai, dicopot aja. Kalau saya pribadi sih nggak suka yang detachable. Kenapa? Karena saya orangnya lalian atau lupaan ya. Jadi ya kadang mic-nya aja yang hilang. Kayak headset saya satunya itu sekarang mic yang detachable-nya udah hilang. Jadi mending yang jadi satu aja biar nggak hilang-hilang. Oke, sekarang kita move ke kualitas mic yang selanjutnya. Dan sekarang suara yang kalian dengar adalah kualitas mic dari Fantech Valor MH86 ya, kira-kira seperti ini suaranya. Dan saya ngomong apa ya enaknya ya? Coba saya jadi itu deh, jadi yang bagian pesan drive tuh. Ya mbak, pesen nasi goreng. Drive tuh nggak ada nasi goreng ya, di junk food aja. Pesen ayam crispy sama terong satu, sama kangkung satu. Nah gitu aja deh ya, pokoknya kira-kira seperti itu kualitas suaranya. Kalian bisa tulis di kolom komentar, kalian suka yang mana. Sekarang kita move ke yang terakhir, yaitu Jet MH8 Pirotom 4. Dan sekarang yang kalian dengarkan adalah kualitas mic dari Fantech Jet MH84. Jadi kira-kira seperti ini suaranya ya. Ini sekarang saya jadi apa ya? Jadi penipu online ya, jadi penipu online. Halo ibu, iya ini tadi anaknya tiba-tiba jatuh di kamar mandi, harus segera transfer uang 50 juta ya, karena kalau nggak ditangani sekarang takutnya gegar otak. Nah kira-kira seperti itu ya untuk kualitas mic-nya. Dan sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari 3 headset gaming murah Fantech yang harganya 229.000. Link pembeliannya di deskripsi. Apa bedanya ya? Bedanya untuk yang versi Vibe ini dia RGB, dia statik warna merah. Kemudian dia koneksinya pakai USB karena untuk mempowerkan si RGB-nya tadi, dan kalian bisa menggunakannya multi platform, bisa pakai smartphone atau bisa pakai laptop PC juga. Pokoknya ada audio jack-nya bisa lah. Kemudian juga ada yang versi Valor. Nah, versi Valor ini dia buat kalian yang mungkin suka kesimpelan ya seperti saya. Bukannya saya nggak suka fitur RGB, cuman saya nggak suka warna RGB karena menurut saya terlalu gonjreng gitu. Nah kalau kalian seperti saya yang suka simple-simple, kalian bisa pilih yang Valor ini karena warnanya putih, simple banget, nggak neko-neko, desainnya pun juga simple, minimalis, dan menurut saya terlihat elegan dan futuristik gitu untuk yang versi Valor. Kekurangannya, bukan kekurangannya ya, perbedaannya dibandingkan dengan yang versi Vibe, dia mic-nya nggak detachable atau nggak bisa dicopot. Kemudian ada versi yang Jet. Nah, versi Jet ini buat kalian yang suka fitur RGB. Kalian bisa pilih yang Jet untuk fiturnya, dia mirip seperti yang Vibe ya. Mic-nya pun juga sama, bahan leathernya sama, driver speaker 50 mm sama, adjustment head sama, konektornya pun juga sama. Jadi pakai USB Type A untuk mempowerkan RGB-nya dan audio jack yang pakai gold plate. Jadi semuanya pakai gold plate ya untuk koneksi audio jack-nya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini. Kalau misalkan kalian tertarik dengan 3 produk ini, disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian, mana yang menurut kalian sesuai dengan diri kalian. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi. See you on the next video. Kok aku balik bingung dewe? Semua apa-apa.